Yang pertama hadis yang masyhur yang semua kita kenal, yaitu tentang masalah niat. Innamal a'malu binniyat. Beliau bawakan dengan sanadnya, wa an Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar ibn al-Khattab ibn Nufail ibn Abd al-Uzza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qurt ibn Razah ibn Adi ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi. Al-Qurashi maksudnya dari turunan Quraisy, sedangkan Al-Adawi adalah dari suku Bani Adi. Itu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Muttafaqun ala sihhatihi. Disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Disebutkan dalam hadis ini bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendengar Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya atau hanya saja yang namanya amalan tergantung niat-niatnya. In hasan fa hasan. Kalau baik maka baik, tapi kalau niatnya jelek jadi jelek. Wa inna likulli imri'in ma nawa. Dan masing-masing orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Maka siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka mendapatkan nilai hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yusibuha, karena dunia yang ingin dia dapatkan, atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hijrahnya karena wanita atau karena harta. Ikhwani fillah azakumullah, hadis yang muttafaq alaih ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya niat. Bahwa niat itu menentukan nilai sebuah amalan saleh. Amalan dikatakan saleh memiliki dua syarat. Syarat pertama, keikhlasan. Syarat kedua, kecocokan dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka ketika dua syarat ini terpenuhi, maka amalan itu dikatakan saleh. Amalan yang baik, amalan yang Masya Allah, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, keikhlasan, bahwa niatnya dia mengerjakan amalan itu untuk Allah, karena Allah. Kalau sudah diniatkan untuk Allah karena Allah, maka syarat pertama terpenuhi. Syarat kedua, apakah dia mengerjakannya sesuai dengan apa diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dalam kitab dan sunnah? Kalau sesuai dengan kitab dan sunnah, berarti syarat kedua terpenuhi. Maka barakallahu fikum, Rasulullah SAW menyatakan dengan kalimat yang simple tetapi bermakna luas, yaitu kalimat innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada niatnya. Ikhwani fillah azakumullah, para pendengar yang saya hormati, bahwa niat dibahas dalam dua bab atau dalam dua bidang ilmu. Dibahas di dalam tauhid, aqidah, dan dibahas pula dalam fiqih. Mengapa demikian? Dibahas di dalam aqidah, di dalam tauhid, dalam pelajaran atau dalam bidang ilmu aqidah, karena yang namanya niat itu, barakallahu fikum, urusannya adalah dengan apakah dia beribadah kepada Allah atau beribadah pada yang lain. Sehingga itu berkait dengan tauhid, la ilaha illallah. Kamu beribadah untuk siapa? Untuk Allah. Maka salatmu harus karena Allah, puasamu harus karena Allah, sedekahmu harus karena Allah. Ini akidah. Tetapi ternyata di dalam bidang fikih dibahas pula niat. Mengapa demikian? Karena seseorang ada yang mengerjakan hal yang sama, tetapi berbeda niatnya. Membedakan yang satu dengan yang lainnya dari ibadah-ibadah. Seperti ketika engkau berpuasa,
akan ada pertanyaan, niatmu puasa apa? Oh, puasa 6 hari di bulan Syawal. Atau engkau meniatkan untuk mengqadha puasa yang terlewat kemarin ketika sakit. Akan berbeda. Di mana perbedaannya? Puasanya sama persis. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka kita jawab perbedaannya pada niat. Dibahas di mana? Dibahas dalam kitab fiqh. Untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah lain. Atau untuk membedakan satu ibadah dengan adat kebiasaan. Misalnya kamu pagi-pagi biasa mandi karena daerah kamu sangat panas sehingga bangun subuh pengennya menyegarkan diri, mandi. Maka kita akan tanya, kamu mandi apa? Ya karena ingin segar saja. Maka itu adalah adat kebiasaan. Tetapi ketika kamu junub di malam hari, pagi harinya kamu mandi, maka harus ada perbedaan. Tetapi kan perbuatannya sama, membasahi tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Iya, perbuatannya sama persis, membasahi tubuhnya seluruhnya dari mulai ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Masya Allah, itu memang syarat sahnya mandi. Tetapi yang berbeda adalah niat. Kamu harus niatkan kalau itu untuk mandi janabat. Sehingga kalau ada seorang yang junub di malam hari, kemudian pagi seperti biasa dia mandi, lupa kalau dia junub, maka belum sah untuk mandi junub. Kamu tadi sudah mandi, sudah. Mandi apa? Ya biasa saya tiap pagi mandi. Kamu katanya tadi malam junub. Astagfirullah. Harus mandi lagi. Mengapa? Karena tanpa niat. Maka akan dikatakan mandi janabah tadi sah kalau kamu niatkan untuk janabah. Barakallahu fikum. Demikian pula pembahasan-pembahasan yang seperti ini semua dibahas dalam fiqih. Tetapi kalau ditujukan untuk siapa, maka ini dibahas dalam tauhid. La ilaha illallah. Bahwa dengan kalimat la ilaha illallah kita tujukan ibadah seluruhnya untuk Allah. Dan kemudian jangan ditujukan pada yang selainnya karena akan menjadi kesyirikan. Karena siapa yang beribadah pada Allah, maka dia bertauhid. Siapa yang beribadah pada selain Allah berarti dia mengotori ibadahnya dengan kesyirikan. Nasallahu ta'ala a'lam. Nasallahu ta'ala taufiq wal afiyah. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.